أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman di dalam hati kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berjalan ke masjid untuk menjalankan sholat subuh bersama-sama di Masjid Ar-Rahman ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua masuk ke dalam golongan-golongan yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Amin. Jamaah imani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Kita masih membahas mengenai akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perbuatan maksiat. Kita masuk ke dampak nomor 38, yaitu maksiat itu akan memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Maka Ibnu Qayyim menuliskan bahwa salah satu di antara dampak maksiat yang paling besar, yang paling berat itu adalah maksiat itu menjadikan hubungannya dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi putus. Allah berpaling darinya, Allah tidak lagi mempedulikannya. Dan jika ini terjadi, maka hubungannya berpindah dari sumber kebaikan menjadi sumber keburukan. Maka ketika seorang itu sudah terputus dari pertolongan Allah, terputus dari perhatiannya Allah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan segala kebaikan. Karena semua kebaikan, kebenaran, keberkahan itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita disuruh untuk meminta pertolongan kepada Allah di setiap langkah kita, di setiap segi kehidupan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau membebankan semua urusan, membebankan urusan-urusan itu kepadaku, walaupun hanya sekejap mata saja. Karena memang semuanya, bahkan untuk sekedar kita berkedip saja, untuk bernafas saja, agar kita itu bisa beraktivitas sehari-hari, itu kita memerlukan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpaling dari sumber kebaikan tersebut, orang yang zat yang memberikan kita segalanya, maka bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan keberkahan. Dan ketika kita berpaling dari Allah, kita memutuskan hubungan kita dengan Allah, maka secara otomatis kita akan terhubung dengan syaitan yang merupakan sumber segala keburukan. Maka salah seorang salaf berkata, aku melihat seseorang itu berada di antara Allah dan
syaitan. Maka apabila Allah itu berpaling darinya, maka syaitan itu akan menguasainya. Akan tapi jika Allah itu melihatnya, Allah menjaganya, maka syaitan tidak akan bisa menyentuhnya. Maka ketika kita terbebas dari lindungan Allah, kita keluar dari pertolongan Allah, maka kita akan segera dikerubuti dan diserang oleh syaitan. Dan ketika kita sudah jatuh ke perangkap syaitan, maka itu adalah pintu segala keburukan, sumber dari segala kejahatan. Dan Allah juga sudah menerangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka ketika kami katakan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka mereka sujud kecuali iblis. Kana minal jinni, maka iblis itu dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat. Fabasaqa an amri rabbih, dan dia itu membangkang atau melanggar perintah Tuhannya. Jadi yang namanya iblis itu, kata Allah, ketika disuruh hormat sama manusia itu tidak mau, bahkan rela, ya, saking bencinya sama Adam dan keturunannya, itu lebih rela untuk keluar dari surga, untuk masuk ke dalam neraka, dibandingkan hanya sekedar hormat sujud kepada Adam. Ya, berarti kan benar-benar musuh sejati, musuh bebuyutan. Maka Allah menegur yang hamba-hamba yang malah memilih syaitan sebagai pelindungnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Apakah engkau menjadikan iblis itu dan keturunannya, yaitu syaitan-syaitan, awliya min duni, sebagai wali menggantikan aku, wahum lakum adu, sedangkan mereka itu adalah musuh bagi kalian. Bi'sarid dhalimina badala, maka iblis itu adalah seburuk-buruknya pengganti bagi orang-orang yang zalim. Ini Allah seperti menyindir kita. Kan iblis itu kan seorang musuh, benar-benar musuh yang sejati, lakum aduwwum mubin, musuh yang sebenar-benarnya, yang tidak mungkin berdamai. Jadi kalau dalam dunia itu berarti ya musuh yang kalau tidak mati ya berarti tidak akan selesai pertarungannya. Nah, kalau musuh yang seperti ini itu malah dijadikan sebagai wali, dijadikan sebagai penolong, menggantikan Allah Sang Khalik yang benar-benar menolong kita, yang selalu berusaha ingin menyelamatkan kita. Maka kok bisa kita malah menggantikan sumber keselamatan, sumber kebaikan dengan sumber kejahatan? Maka ini sesuatu yang sangat tidak pantas. Dan sudah jelas sekali nih, Allah sudah mengulang di berbagai ayat betapa kerasnya ya permusuhan antara iblis dan bencinya iblis dan syaitan kepada manusia. Betapa mereka itu selalu berusaha untuk menyesatkan kita, untuk memasukkan kita ke dalam neraka, sehingga kita itu kayak bisa menemani iblis nanti di akhirat, sama-sama di neraka. Maka Allah selalu mengingatkan kepada kita, hendaklah kalian itu selalu jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan, jatuh kepada godaan iblis, yang dimana dia itu adalah musuh kalian, dan jangan jadikan iblis itu sebagai wali, sebagai penolong, sebagai dukungan utama menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk ke dalam
akibat yang nomor 39, yaitu maksiat bisa menghapus keberkahan agama dan dunia. Maka salah satu akibat dari maksiat adalah bisa menghilangkan keberkahan di dalam diri kita, mulai dari keberkahan umur kita, rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, dan keberkahan ketaatan kita. Maka semua hal yang baik dalam bidang agama maupun dalam bidang dunia, maka keberkahan itu bisa hilang karena kemaksiatan kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan seandainya ahlul qura atau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka akan kami bukakan berkah rezeki dari langit dan bumi. Dalam surat Al-Jin ayat 16 dan 17 Allah berfirman, wa alla istaqamu 'ala tariqati, seandainya mereka itu kaum terdahulu itu berjalan lurus di atas jalan kebenaran, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka benar-benar kami akan memberi mereka minum dari air. Linaftinahum fi, agar kami beri cobaan kepada mereka. Maka di sini jelas Allah menerangkan bahwa kalau seandainya umat-umat terdahulu itu mereka benar-benar beriman, benar-benar taat, maka Allah akan menurunkan rezeki dan berkah kepada mereka. Maka sebaliknya juga, ketika mereka itu ingkar, mereka fasik, melanggar perintah Allah, maka Allah akan tahan rezekinya, Allah akan tahan keberkahannya, akan tahan kenikmatan dari langit dan dari bumi. Maka Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalang dari rezeki disebabkan dosa yang ia lakukan. Jadi, maka salah satu yang menyebabkan rezeki, sempitnya rezeki, itu adalah kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Dan yang disebut dengan kelapangan rezeki itu bukan dilihat dari jumlahnya atau banyak hartanya, tapi apa? Yang dilihat dari keberkahannya. Ketika orang itu mendapatkan rezeki yang berkah, maka barulah disebut mendapatkan kelapangan rezeki. Karena banyak orang yang secara lahiriah, ya secara dohirnya itu rezekinya itu banyak, punya harta mewah, punya rumah banyak, tanah di mana-mana, mobil berlimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Kalau tidak ada keberkahan, dia rezeki itu sia-sia saja. Maka tanda rezeki yang berkah, apa saja tanda? Yang pertama adalah bahwa rezeki itu ketika disebut rezeki yang berkah akan mendorong kepada ketaatan, bukan malah kepada kemaksiatan. Maka kalau kita punya harta, kok pengennya kita itu untuk main judi, untuk beli minuman, untuk foya-foya, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berguna atau bahkan mungkin kegiatan-kegiatan dosa, maka kalau seperti ini itu rezekinya tidak berkah, sudah hilang keberkahan dari rezeki tersebut. Dan yang kedua adalah tanda keberkahan ketika harta itu membawa bahagia, bisa dinikmati oleh yang punya. Karena percuma ya,
Kita itu percuma punya banyak uang, tapi tidak bisa dipakai. Ibarat kata kita mending punya uang 100.000 cash yang bisa kita langsung belanjakan, dibandingkan dengan kita punya uang 1 miliar tapi di bank tidak bisa kita keluarkan, tidak bisa kita tarik, tidak bisa kita apa-apakan. Ya. Percuma kalau tidak bisa seperti itu. Maka ada orang yang hartanya banyak, punya rumah mewah di mana-mana, tapi tidurnya selalu di kantor. Punya mobil sampai berjejer belasan, tapi tidak pernah ada yang dipakai. Punya uang banyak sampai triliunan, tapi tidak pernah menikmati hidup, tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah kumpul dengan keluarga, tidak pernah leha-leha seperti itu. Maka kalau seperti ini, ya harta itu jadi tidak berguna. Ketika contohnya seperti itu, maka kita tanda-tanda adalah hartanya itu tidak berkah. Maka maksiat kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah, itu akan menjadi salah satu sebab terhapusnya keberkahan di dalam rezeki kita dan umur kita. Maka syaitan itu akan berusaha menjadikan yang namanya kemaksiatan dan kejelekan itu benar-benar di dalam kekuasaannya. Maka ia selalu berusaha mengupayakan agar keberkahan itu benar-benar hilang dari diri kita. Dan tadi ingat sekali lagi bahwa keberkahan itu bukan dilihat dari kuantitasnya, tapi dari kualitasnya. Contohnya umur kita. Maka umur yang benar-benar berkah itu bukan dilihat dari panjang umurnya, tapi apakah umur itu digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, atau malah digunakan untuk foya-foya, untuk main-main, untuk perbuatan yang sia-sia. Maka ada orang yang umurnya itu sampai 100 tahun, 110, tapi tidak ada manfaatnya. Tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah berdakwah, tidak pernah mengajak kepada kebaikan, tidak pernah membantu sesama. Maka umur seperti ini, ya umurnya panjang, tapi tidak ada manfaat sama sekali. Tapi ada juga ulama yang umurnya itu pendek, seperti Imam Nawawi itu kalau tidak salah umurnya hanya sampai 40 tahun. Tapi karyanya begitu luar biasa, punya ilmu yang luar biasa, yang membawa manfaat bagi seluruh umat Islam. Bahkan kitabnya sampai sekarang itu masih dibahas di seluruh pondok, di seluruh masjid, di seluruh penjuru dunia. Inilah contoh bagaimana ada orang yang umurnya itu sedikit, tapi manfaat dan berkahnya itu luar biasa. Maka yang namanya keberkahan jangan dinilai dari kuantitasnya, tapi dilihat dari kualitasnya. Rasulullah juga pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, maka sebaik-baik orang itu adalah orang yang umurnya panjang, tapi kebaikannya juga banyak. Jadi umurnya yang panjang itu dipenuhi dengan amal-amal soleh dan kebaikan pada semua makhluk. Itu orang yang paling baik. Tapi kebalikannya juga berlaku. Seburuk-buruk orang, sejahat-jahatnya orang, itu adalah orang yang umurnya panjang, tapi bukannya malah dipakai untuk berbuat baik, malah dipakai untuk berbuat kemaksiatan. Ada orang tua masih senang judi, masih sering main togel, masih sering main ke lokalisasi. Kalau istilahnya tua-tua keladi, gitu. Makin tua makin
jadi. Nah, orang-orang seperti ini, itu kata Rasulullah, adalah orang-orang yang paling buruk karena Allah benar-benar mencabut keberkahan dari umurnya. Umurnya yang panjang itu bukannya malah membawa pahala, membawa manfaat bagi dirinya, malah membawa kebinasaan. Naudzubillah min dzalik, ya, semoga Allah menghindarkan kita dari menjadi bagian dari golongan tersebut. Aku hada, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datanya dari diri saya sendiri dan syaitan rajim, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wal hidayah, nun wal qalbi wa yasturun wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.